Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bertemu lagi dengan Bapak pada mata pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif. Minggu sebelumnya kita sudah melaksanakan ujian tengah semester. Kemudian materi yang kita bahas yaitu terkait dengan hand tools dan power tools. Semoga anak-anakku sudah mulai memahami dan ada gambaran terkait tools tersebut supaya kedepannya bisa lebih maksimal. Nah, sebelumnya semoga semuanya dalam kondisi yang sehat supaya proses pembelajaran pada pagi atau pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dan semuanya bisa aktif dan mengikuti pembelajaran sampai selesai. Untuk materi pada pertemuan pada siang hari ini, kita akan membahas yaitu klasifikasi jenis-jenis Special Service Tools atau SST. Jadi ada Special Service Tools. Nah, kalau sebelumnya kita membahas hand tools, power tools, nah sekarang kita bahas terkait dengan Special Service Tools. Tentunya nanti di sini tiap-tiap jurusan TAB, TKR dan TBSM tentunya memiliki SST yang berbeda. Walaupun ada yang sama, namun tidak secara keseluruhan. Karena tentunya alat yang digunakan atau yang dipraktekkan secara langsung nanti beda alat berat, beda kendaraan ringan, begitu juga dengan teknik sepeda motor. Nah, baik, kita lanjut. Pengertian Special Service Tools. Nah, Special Service Tools merupakan peralatan perbaikan khusus yang digunakan untuk membuka, memasang, dan menyetel beberapa bagian tertentu pada kendaraan bermotor. Jadi sebenarnya secara umum fungsinya hampir sama dengan hand tools, power tools, maupun special service tools. Cuman ini di sini digarisbawahi bahwa merupakan peralatan perbaikan khusus. Jadi kunci ini digunakan khusus untuk membongkar suatu komponen. Nanti akan kita lihat secara lengkap. Jadi khusus untuk membongkar suatu komponen. Nah, walaupun nanti mungkin bisa dikombinasikan atau bisa digunakan untuk membongkar komponen lain, tapi ini secara umum untuk pembongkaran secara khusus pada suatu komponen. Baik, kita lanjut. Nah, di sini langsung saja Bapak tampilkan video ringkas terkait dengan cara penggunaan SST secara umum. Nah, dalam video ini akan ada beberapa contoh SST yang digunakan pada kendaraan. Walaupun tidak semua SST saya tampilkan, tapi paling tidak anak-anakku bisa mendapatkan gambaran. Nanti bisa sambil dibaca juga modul yang sudah Bapak kirimkan sebelumnya. Nah, silakan simak video yang Bapak tampilkan ini untuk lebih jelasnya. Menggunakan Special Service Tool atau SST. Penggunaan SST disesuaikan dengan tujuan-tujuan khusus. Misalnya untuk membersihkan terminal baterai, digunakan alat khusus seperti sikat baja. Gosokkan sikat baja pada terminal baterai hingga bersih. Untuk memasang ring piston, juga menggunakan alat khusus yang disebut dengan kompresor ring piston.
Longgarkan compression ring piston agar bisa dimasukkan pada piston. Kencangkan compression ring piston untuk memasang ring piston. Untuk memasang dan melepas pegas katup digunakan SST yang disebut kompresor pegas katup. Tempatkan kompresor pegas katup pada kepala silinder dan posisikan landasan pada pegas katup dan pengatur pada kepala katup. Tekan kompresor ring piston dan pegas katup akan tertekan sehingga mudah digunakan. Untuk membuka filter oli, alat yang digunakan yaitu pembuka filter oli. Tempatkan pembuka filter oli pada filter oli. Jepit filter oli dan putar pembuka filter oli hingga filter oli terlepas. Untuk memasang plat kopling agar posisinya pas di tengah, alat yang digunakan yaitu pengarah kopling. Pengarah kopling dipasang saat akan memasang plat kopling. Untuk membuka puli agar kondisi puli tetap aman, digunakan tracker puli. Lepaskan baut yang memegang puli. Pasang tracker sedemikian rupa. Putar baut tracker hingga puli terlepas. Nah, itu tadi video ringkas terkait cara penggunaan SST. Walaupun tidak semua, karena kalau Bapak tampilkan semua ini akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, di situ anak-anakku paling tidak mendapatkan gambaran yang mana sih yang dimaksud SST itu. Nah, jadi dalam video tadi ada beberapa macam, yaitu SST untuk membuka filter oli, kemudian SST untuk melepas klep atau katup, kemudian SST untuk memasang ring piston ya, atau memasang piston ya. Nah, dari sini anak-anakku sudah mendapatkan gambaran. Nanti tinggal dikembangkan melalui tugas-tugas atau modul-modul yang Bapak berikan. Nah, kita lanjut. Nah, untuk pertemuan pada siang hari ini, Bapak akan memberikan tugas untuk semua kelas 10 TAB, TBSM, dan TKR. Nah, tugasnya adalah menuliskan jenis-jenis peralatan special service tool sesuai dengan jurusan. Jadi, anak-anakku mencari materi terkait SST yang digunakan sesuai jurusan. Contoh TBSM, silakan cari SST yang digunakan dalam membongkar sepeda motor. Kemudian tugas dikerjakan pada form. Jadi Bapak siapkan form melalui link yang disediakan dalam deskripsi di video ini. Jadi linknya Bapak sudah sediakan di deskripsi video ini, silakan dilihat. Nah, di situ nanti kalian bisa mengisi langsung jenis-jenis SST yang bisa kalian tuliskan. Jadi tugasnya bukan ditulis di kertas, tapi langsung di form melalui link yang Bapak sediakan dalam deskripsi video ini. Nanti di situ ada 10 lembar untuk pengisian. Namun saya kasih batas minimal, yaitu minimal 5 yang harus kalian tuliskan. Tapi kalau misalkan lebih, entah 6, 7, 8, 9, 10, itu akan mendapatkan nilai tambah. Namun minimalnya adalah 5 SST yang kalian tuliskan dalam form tersebut. Nah, kemudian waktu pengerjaannya paling lambat hari Jumat. Setelah hari Jumat, Bapak tidak akan terima lagi susulan. Jadi hari ini adalah hari Rabu, Kamis, Jumat. Jadi Bapak berikan 3 hari untuk mengerjakan tugas tersebut. Nah, kemudian catatan, harap dikerjakan tepat waktu supaya mendapatkan nilai yang maksimal. Silahkan dikembangkan materinya dengan membaca modul sebelumnya. Jadi dalam modul itu pun sudah dijelaskan.
Nah, jadi ingat tugasnya mencari jenis-jenis peralatan SST sesuai dengan jurusan masing-masing. Kemudian dikerjakan melalui link yang ada dalam deskripsi video ini. Waktu pengerjaan paling lambat hari Jumat. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sekian dari Bapak. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menstimulus kalian untuk belajar mandiri di rumah. Nah, kemudian tetap jaga kondisi tubuh seminimal mungkin di rumah aja. Tidak perlu keluyuran apalagi kalau malam karena kondisi pandemi sekarang ini sangat berbahaya. Kemudian jangan lupa untuk menjalankan 3M. Entah di rumah dan lain sebagainya, jangan lupa untuk menjalankan 3M. Apa itu 3M? Yang pertama adalah menggunakan masker jika bepergian, kemudian menjaga jarak aman jika berada di luar rumah, kemudian mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Jadi ketiga pola hidup yang kita lakukan ini, jika terbiasa, kita akan terhindar dari berbagai macam virus. Artinya kita melindungi diri kita sendiri, begitupun juga orang lain. Jadi tetap ikuti protokol kesehatan, kemudian jangan lupa untuk rajin berolahraga. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.